Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kakak adik dimanapun Anda berada. Pada kali ini News and Story coba memberikan suatu ingatan kepada kita dan juga satu pelajaran yang sangat baik bagi kita tentang orang-orang yang sangat pintar, orang-orang jenius yang ada di dunia ini. Siapa yang tidak mau menjadi orang yang jenius, yang pintar di dunia ini? Saya rasa kita semua pasti merindukan untuk bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang jenius yang ada di dunia ini. Untuk menjadi orang-orang yang jenius, tentu itu bisa jadi karena sudah lahirnya demikian, atau dia belajar dari awal, melatih pikirannya supaya dia juga pada waktunya akan menjadi seorang yang jenius atau sangat pintar. Bagi kita semua, jika kita ingin tahu apakah diri kita sendiri ataupun orang lain, kita bisa melihat dan bisa tahu ciri-ciri khas orang-orang yang jenius itu seperti apa. Ciri khas mereka itu seperti apa? Berikut kita coba perhatikan apakah ciri-ciri ini boleh jadi itu adalah punya kita atau orang yang terdekat sama kita atau orang lain. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri dari orang yang jenius itu. Yang pertama, orang yang jenius biasanya dia suka berbicara kepada dirinya sendiri. Anda pernah perhatikan tidak, seseorang dia berbicara kepada dirinya sendiri, walaupun di depan umum, bukan di tempat-tempat yang sepi, tapi di depan umum dia berbicara sendiri. Pernahkah Anda melihat orang-orang seperti itu? Boleh jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak biasa, yang tidak umum ada di dunia ini. Boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang jenius. Jadi ciri-cirinya mereka itu suka bicara sendiri. Jadi bukan berarti mereka yang bicara-bicara sendiri itu seperti orang yang tidak waras atau orang gila. Tetapi biasanya orang jenius, mereka itu biasa bicara atau mendiskusikan sesuatu dengan dirinya sendiri. Jadi itulah ciri khas yang pertama yang perlu kita tahu. Seorang yang jenius itu biasa dia bicara sendiri. Dia bukan gila, bukan tidak waras, tetapi dia berdiskusi dengan dirinya sendiri tentang sesuatu yang baru, tentang sesuatu yang perlu dipecahkan, apakah itu masalah, dan biasanya itu berhubungan dengan eksata atau hitung-hitungan, matematika, dan lain sebagainya. Jadi ciri khas pertama, orang yang jenius itu kelihatan suka berbicara kepada dirinya sendiri, mau di depan umum atau di tempat yang sepi. Tapi tujuannya adalah dia mendiskusikan dengan dirinya sendiri di dalam pikirannya tentang hal-hal yang baru, tentang hitungan-hitungan yang perlu dia pecahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang jenius itu dianya suka sadar atau tidak sadar, dia suka ragu terhadap dirinya sendiri. Ragu terhadap dirinya sendiri. Jika orang bodoh penuh keyakinan, kalau orang jenius cenderung untuk ragu-ragu dengan berbagai keputusan yang dia ambil. Seperti yang pertama tadi, dia perlu diskusi dengan dirinya sendiri. Artinya, keraguan-raguan itu selalu ada di dalam pikiran orang yang jenius. Jadi tidak seperti orang yang bodoh, sudah sangat jelas keraguan-raguannya. Tapi orang jenius, dia ragu-ragu karena dia ingin sesuatu yang diputuskan itu
komplit 100% kebenarannya. Keputusannya itu tidak diombang-ambingkan dan 100% tidak akan diulangi lagi. Itulah ciri khas yang kedua. Mereka penuh dengan keraguan-raguan kepada diri sendiri. Yang ketiga yang perlu kita tahu, seorang yang jenius itu pasti dia seorang yang penasaran. Selalu ingin tahu sesuatu. Baik yang dia sudah dengar, yang dia lihat, ataupun yang belum dia dengar atau dia lihat. Jadi orang jenius ini selalu penasaran akan banyak hal. Karena sekarang adalah dunia online, jadi orang-orang jenius akan selalu mencari sesuatu yang dia ingin tahu lewat internet. Ya, dia menggunakan browser. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya, dia mencoba mencari tahu satu dan lain hal. Jadi rasa keingintahuannya ini yang sangat besar membuat dirinya terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat atau pertanyaan yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Dia akan jawab itu, dia akan cari tahu jawabannya, dia akan browser, dia akan cari tahu di internet, dan lain sebagainya. Jadi itulah ciri khas yang ketiga dari seorang yang jenius itu. Yang keempat ini adalah survei, penelitian. Di dalam satu penelitian, ternyata didapatkan orang-orang yang jenius di dunia ini hobinya adalah membaca. Jadi didapatkan dalam penelitian itu 95% orang jenius hobi membaca. Meskipun begitu, tentunya orang jenius ini tidak menyukai semua jenis bacaan. Jadi dia pilih-pilih. Dan biasanya bacaannya adalah yang berhubungan dengan hitung-hitungan, eksakta. Bacaannya yang berhubungan dengan bagaimana memecahkan masalah. Itulah orang-orang jenius. Jadi topik-topik yang dianggap menarik tetapi perlu penyelesaian, itulah yang dia baca. Jadi orang jenius senang atau hobi membaca. Dan ini sudah diteliti. 95% mereka yang jenius memiliki hobi membaca. Ciri-ciri dari orang jenius berikut. Yang kelima adalah mereka ini senang tantangan. Oleh karena itu, ketika mereka berada di tempat-tempat pendidikan, apakah dia SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Kalau pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan cuma biasa-biasa saja, mereka akan cuekkan itu, dicuekin. Mereka tidak peduli karena tidak merupakan tantangan bagi mereka. Hal-hal yang biasa mereka tidak mau. Jadi mereka menyukai tantangan. Bahkan mereka mau kalau bisa tantangan itu melampaui batas dirinya sendiri, kemampuan mereka itu. Itulah orang jenius. Oleh karena itu, kelihatan mereka itu seolah-olah melakukan kegagalan demi kegagalan. Sebenarnya bukanlah kegagalan, tetapi mereka tidak mau menyelesaikan sesuatu masalah, persoalan yang biasa-biasa saja. Sehingga mereka tidak mau peduli dengan masalah-masalah itu. Seolah-olah kelihatan mereka gagal. Padahal bukan gagal, tapi mereka tidak mau dengan tantangan yang biasa-biasa saja. Itulah yang terjadi kepada orang yang jenius. Ciri khas yang berikut seorang jenius yang keenam adalah di dalam penelitian para ahli ternyata didapatkan bahwa orang-orang jenius itu lebih aktif dan mereka bekerja lebih efisien jika mereka lakukan pada malam hari. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi ini lebih aktif pada malam hari.
Sehingga mereka itu kelihatan tidak bisa tidur malam, ya. Sampai tengah malam mereka tidak bisa tidur. Bukan karena penyakit insomnia, tidak bisa tidur, tetapi mereka harus di dalam pikirannya menyelesaikan masalah persoalan yang ada. Sebelum menyelesaikan masalah itu, mereka tidak mau tidur. Jadi itulah prinsip yang mereka miliki. Mereka harus aktif bekerja sampai tengah malam untuk menyelesaikan masalah yang ada, sesuatu yang perlu diselesaikan. Itulah yang didapatkan di dalam penelitian kepada orang yang jenius ini. Orang yang jenius yang berikut, yang ketujuh, ciri-cirinya adalah pintar mengejek orang lain. Tapi ejekannya adalah ejekan halus. Dan ejekan yang dilakukan oleh orang-orang jenius ini tidak sembarangan, karena membutuhkan keterampilan. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang pintar saja yang bisa melakukannya. Nah, ejekan-ejekan mereka ini otomatis keluar, dan teknik yang digunakan juga sangat tinggi, sehingga keluar begitu saja. Jadi orang-orang yang punya teknik khusus di dalam mengejek orang lain, ejekannya itu kelihatan halus, tetapi sebenarnya mengena pada sasaran. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki IQ atau tingkat kecerdasan yang tinggi, orang-orang jenius dalam hal ini. Yang berikut ini mungkin tidak perlu kita tiru karena ada sisi negatifnya, yaitu bagian yang ke-8 dari ciri-ciri orang yang jenius. Orang-orang ini suka lupa atau kesulitan untuk fokus di dalam hal-hal tertentu. Jadi orang-orang yang jenius ini mudah sekali mereka dialihkan perhatiannya, karena dia mudah sekali tertarik dengan hal-hal lain yang lebih menarik. Jadi kalau orang jenius ini, dia sementara dalam satu waktu dia mau menyelesaikan satu masalah, kemudian muncul hal yang baru lain yang lebih menantang untuk diselesaikan, maka dia cenderung untuk melepaskan masalah yang pertama itu. Dia pindah atau dia alihkan kepada hal yang berikut. Jadi inilah yang perlu diketahui tentang ciri khas orang jenius itu. Salah satunya adalah dia suka untuk berpindah ke satu masalah yang perlu diselesaikan tanpa menyelesaikan masalah yang sebelumnya yang dianggap lebih enteng. Jadi gampang untuk berfokus kepada hal-hal yang dianggap menarik untuk diselesaikan berikutnya daripada yang dia dapatkan sekarang ini. Kemudian karena rasa ingin tahunya yang sangat tinggi, ya, bagi orang-orang jenius, otak-otak mereka ini memang selalu bekerja keras. Saking banyaknya hal yang perlu dia selesaikan, yang dia kerjakan di dalam pikirannya, inilah yang membuat orang-orang jenius ini suka pelupa juga. Dalam hal-hal tertentu dia lupa, karena terlalu banyak yang dia mau selesaikan, sampai dia lupa. Apakah lupa jadwal untuk penyelesaian satu masalah? Bisa jadi lupa bekerja pada saat itu, apa yang menjadi prioritasnya. Oleh karena banyaknya dalam pikiran tugas pekerjaan yang perlu dijalankan. Ciri khas orang jenius yang ke-9 adalah mereka ini lebih suka untuk mengamati dari jauh daripada harus masuk dalam sebuah percakapan dengan teman-temannya, dan ini yang membuat mereka sulit untuk bergaul. Jadi ciri khas berikut adalah mereka sulit untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang jenius ini biasanya mereka menyendiri karena tingkat kecerdasan yang lebih dari normal
membuat mereka kesulitan untuk bergaul, mencari teman-teman yang sepantaran, yang sebaya, satu level dengan dia di dalam pemikiran atau di dalam kecerdasannya. Nah, orang-orang jenius ini seringkali disisihkan di masyarakat. Sebenarnya bukan karena mereka tidak mau bergaul, tetapi ketika mereka bergaul, mereka kelihatannya disingkirkan. Bukan karena tidak mampu di dalam pergaulan, tetapi karena tingkat kecerdasannya yang sangat tinggi. Sehingga yang dia lihat dalam percakapan sehari-hari dari kelompok-kelompok tertentu itu hal-hal yang tidak menarik bagi mereka. Sehingga mereka harus keluar dari kelompok di tempat-tempat tertentu ini. Ini yang membuat mereka sulit untuk bergaul. Kemudian di dalam penelitian yang berikut, ciri khas dari seorang yang jenius ternyata didapatkan di dalam satu jurnal ya, yang dipublikasikan, jurnal Science, setelah diambil contoh 250.000 anak yang berusia 9 sampai 18 tahun di Norwegia. Hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki IQ 2 sampai 3 kali lebih tinggi dari yang normal sepantaran mereka. Jadi umur 9 sampai 18, 19 sampai 18 tahun. 9 sampai 18 tahun. Dari 250.000 anak ini di Norwegia didapatkan yang memiliki IQ yang 2 sampai 3 kali lebih tinggi dari yang normal. Mereka ini adalah anak yang tertua, anak sulung. Jadi potensi anak sulung itu menjadi anak yang jenius itu sudah diteliti di sana. Jadi bagi kita-kita yang adalah anak sulung, coba perhatikan. Jangan-jangan kita masuk kriteria sebagai orang yang jenius. Di dalam penelitian yang berikut, ini ciri khas yang ke-11, di dalam penelitian berikut yang diadakan oleh Universitas di Athena, mereka meneliti bahwa orang-orang yang kidal, yang kemampuannya, kekuatannya di tangan yang kiri, memiliki kemampuan spesial ya dalam hal memori dan mental yang lebih baik. Dan orang-orang ini aktif menggunakan tangan kanan. Mereka juga biasanya mampu berpikir lebih bebas. Jadi ternyata di dalam penelitian, orang-orang kidal, ya, tangan kiri yang menjadi kekuatannya bukan tangan kanan, didapatkan mereka punya kemampuan berpikir, memorinya lebih baik daripada yang normal, yang tangan kanan kekuatannya. Jadi ini di dalam penelitian di Universitas Athena. Yang ke-12 adalah mereka, orang-orang jenius ini, mempunyai sifat yang humoris. Ada seorang yang namanya Michael Johnson. Dia sejak tahun 1990-an, dia sudah mempublikasikan hasil studinya di Perceptual and Motor Skills. Dia katakan bahwa orang humoris akan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih baik. Ini di dalam penelitian dari Michael Johnson. Sejalan dengan penelitian tersebut, dikemukakan di tahun 2008 sebuah studi yang ada di jurnal Evolutionary Psychology, dikatakan bahwa humor yang baik adalah salah satu indikator mental yang sehat. Jadi dari sini kita dapat simpulkan, seorang yang sifatnya humoris memiliki IQ di atas rata-rata. Karena dia bisa mengatur cerita, dia bisa mengatur hal-hal yang membuat orang tertawa. Dan itu tidak gampang untuk membuat cerita sehingga orang tertawa. Dan di dalam 2 penelitian ini didapatkan
bahwa orang-orang jenius itu memang sifatnya suka humoris. Yang berikut ciri khas orang jenius adalah dia memiliki kemampuan mengingat dan menghafal yang luar biasa. Kalau hal ini tidak dapat dipungkiri, yang namanya orang jenius tentu dia bisa menghafal, ya, menghafal hal-hal yang luar biasa, mengingat apa yang dia sudah pernah lihat, dia sudah pernah baca, dia sudah pernah dengar. Dia ingat itu secara luar biasa. Dan ini harus menjadi bagian dari seorang yang jenius itu. Yang berikut ini yang perlu kita ketahui, yang mungkin selama ini kita tidak sadari, yaitu orang jenius, mereka mudah dan cepat menangkap apa saja yang dibicarakan orang, meskipun seolah-olah orang-orang jenius ini tidak memperhatikan pembicaraan itu. Jadi kita perlu waspada juga, ya. Kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ngobrol, kita berbicara, berbincang-bincang, lalu perbincangan itu kalau sesuatu yang negatif, kemudian ada orang-orang sekitar kita yang jenius, yang kita tidak tahu, kelihatannya tidak memperhatikan, ya. Padahal dia bisa menangkap pembicaraan-pembicaraan itu walaupun kelihatannya dia sementara fokus ke tempat yang lain. Jadi orang-orang yang jenius, dia punya kemampuan adalah mudah dan cepat menangkap apa yang dibicarakan orang lain yang ada di sekitar, meskipun seolah-olah dia tidak memperhatikan pembicaraan itu. Itulah kemampuan dari seorang yang jenius. Yang berikut ciri khas orang jenius adalah dia sangat mudah jadi bosan dengan rutinitas atau kegiatan yang tidak dia minati. Jadi seorang jenius itu wajar saja kalau dia mudah bosan, apalagi sesuatu yang tidak menantang seperti di awal-awal tadi, ya. Jadi mereka itu mudah bosan dengan hal-hal yang rutinitas. Dia mau tantangan-tantangan yang lebih berbahaya atau lebih membuat dia untuk berpikir keras menyelesaikannya. Yang berikut ini yang tidak harus dan tidak perlu kita ikuti adalah mereka yang jenius. Mereka cenderung melanggar hukum. Mengapa mereka cenderung melanggar hukum? Karena mereka merasa bahwa mereka lebih hebat dibandingkan orang lain. Bahkan aturan yang dibuat oleh orang lain, termasuk oleh pemerintah, oleh penguasa di dalam suatu daerah, dianggap itu nggak cocok dengan mereka. Karena mereka merasa bahwa mereka lebih pintar dari mereka. Sehingga aturan-aturan yang dibuat itu juga yang membuat mereka sulit untuk bergerak, dianggap tidak benar, tidak baik bagi mereka. Sehingga mereka cenderung untuk melanggar aturan-aturan. Jadi kita tidak perlu meniru jika ada seorang jenius yang melakukan seperti ini, cenderung untuk melanggar aturan-aturan yang ada. Ciri khas orang jenius kalau kita perhatikan di sekitar kita adalah mereka ini lebih suka bergaul dengan yang lebih tua, lebih dewasa. Jadi kalau ada anak-anak di sekitar kita yang senang bergaul dengan remaja, pemuda, bahkan orang tua, boleh jadi dia adalah seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, jenius. Jadi salah satu ciri orang-orang jenius adalah pergaulannya dengan orang-orang yang lebih tua dari dia, yang lebih dewasa. Orang jenius yang berikutnya, ciri-cirinya adalah senang atau suka berfantasi, suka menghayal. Jadi hal ini dibuat bukan menghayal yang tidak-tidak, tetapi dia berhayal atau berfantasi untuk menemukan hal-hal baru yang perlu diselesaikan dan dialaminya dalam bidang hitung-hitungan. Biasanya demikian, ya. Jadi itu semua harus sesuai dengan kecerdasannya yang tinggi itu. Jadi dia membayangkan sesuatu yang belum ada seolah-olah nanti akan menjadi ada. Jadi dia hitungan
di dalam hayalan atau fantasinya yang dibuat. Dan itulah yang terjadi kepada banyak orang jenius yang ada di dunia ini, yang menciptakan hal-hal baru atau peralatan-peralatan canggih di dunia ini dimulai dengan menghayal atau berfantasi. Dan itulah orang-orang jenius. Yang terakhir yang perlu kita ketahui bagi orang-orang yang jenius ini adalah penampilannya atau cara berpakaian atau busananya. Nah, orang-orang jenius ini tidak terlalu memikirkan pakaian yang dipakai, busananya. Jadi jangan heran kalau mereka itu tidak rapi, kesana kemari tidak rapi. Karena mereka tidak menjadikan fokus di dalam kehidupan mereka cara berpakaiannya. Di dalam sejarah yang kita ketahui, orang-orang jenius itu bahkan bukan cuma tidak rapi, tapi tanpa sadar mereka sudah tidak menggunakan pakaian sama sekali. Itulah orang-orang jenius, nggak sadar mereka. Fokusnya mereka adalah bisa menemukan sesuatu yang baru atau menyelesaikan masalah yang ruwet, yang sulit diselesaikan. Dan itu sudah membuat mereka itu puas. Jadi masalah pakaian, penampilan di dalam berbusana, itu tidak menjadi fokus. Sehingga ketika kita melihat orang-orang jenius ini berada di sekitar kita, kita akan melihat mereka, pakaiannya, busananya itu aneh. Tapi itulah mereka ya, mereka tidak pedulikan dengan tren atau mode yang ada. Yang penting hati mereka senang, mereka sudah menyelesaikan masalah, mereka sudah dapatkan sesuatu yang baru, itu yang membuat mereka puas. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik kakak, itulah beberapa ciri khas orang-orang jenius. Semoga ini bisa menjadi suatu gambaran kepada kita, pelajaran juga bagi kita. Sewaktu-waktu bisa saja kita melihat di sekitar kita orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, bahkan dalam keluarga kita. Bisa saja ada ciri-ciri yang terdapat di dalam orang-orang jenius yang kita sudah pelajari saat ini. Kiranya ini boleh menjadi bagian kita dan berguna juga bagi kita.